Silahkan. Teman-teman, malam ini kita akan mempelajari tentang Ilham Komari. Ulang, tadi mau ngomong halqi itu. Teman-teman, malam ini kita akan mempelajari tentang Ilham Komari. Hmm. Secara bahasa, Ilham artinya jelas, sedangkan Komari adalah simbol dari Al-Qomariyah. Al-Qamariyah, bukan Qamariyah, tapi Qamariyah, ada tasydid di sana. Sedangkan Komari adalah simbol dari Al-Qamariyah. Saya ulangi, dari ilhar artinya Saya ulangi, Ilhar artinya jelas, sedangkan Qamari adalah simbol dari Al-Qamariyah, Terus yaitu Ilhar yang il terjadi. pakai wo. Saya ulangi, yaitu Ilhar yang terjadi pada Al-Qamariyah. Ulangi dari awal. Ilhar artinya Saya ulangi, Ilhar artinya jelas, sedangkan ilhar Qamari. kan artinya jangan kayak lagi dikte ke anak TK. Ilhar artinya jelas, gitu kan? Kayak lebih elegan lah. Dan kayak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kayak gitu. Ini kita tuh lagi ngobrol, bukan lagi dikte naskah. Coba diulang lagi. Dari teman-teman, kita akan mempelajari. Teman-teman, mari Teman-teman, kita akan mempelajari tentang ilhar komari. Ilhar artinya jelas, sedangkan komari adalah simbol dari al-qamariyah, Mhm. yaitu ilhar yang terjadi Il pada pakai wo. Dua kali loh, kamu udah ditegur. Ulangi lagi. Kita akan mempelajari. saya ulangi, kita akan mempelajari teman-teman, kita akan mempelajari tentang ilhar komari. Ilhar artinya jelas. Sedangkan Qamari artinya simbol dari Al-Qamariyah, yaitu ilham yang terjadi pada Al-Qamariyah. Ciri dari ilham Qamari yaitu adanya Sebentar. lamsu. Kamu ngomong kata ya itu tuh dengan jarak berdekatan. Sadari atau tidak? Jadi pada saat kamu bilang ilhar artinya jelas, sedangkan sedangkan komari adalah simbol dari al-komariyah. Boleh kamu gunakan gini. Jadi ilhar komari yaitu ilhar pada al-komariyah. Cirinya yaitu apabila gitu. Jadi jangan yaitu ilhar pada al-Qamariyah. Cirinya yaitu lagi. Barusan ngomong yaitu, udah yaitu lagi. Gitu loh maksudnya. Coba lagi. Kita akan mempelajari tentang Teman-teman, kita akan mempelajari tentang ilham Qamari. hmm, Ilham artinya jelas, sedangkan Qamari adalah simbol dari Al-Qamariyah. hmm, Jadi, ilhar Qamari adalah ilham panjang dong. Setiap kata teman-teman, asing itu pelan-pelan ngomongnya. teman-teman, malam ini kita akan mempelajari tentang ilham Qamari. Ilham artinya jelas, sedangkan Qamari adalah simbol dari Al-Qamariyah. Jadi,
Ilhar Qamari adalah ilhar yang terjadi pada Al-Qamariyah. Cakep. Cirinya adanya lam sukun yang masuk pada al. Hah? Coba kamu pahami baik-baik. Lam sukun yang masuk pada al. Maksudnya gimana itu? Lam sukun masuk loh pada al. Gimana itu maksudnya? Maksudnya lam sukunnya eh, pada al itu dibaca jelas gitu, Ustazah. Ya udah, lam lam pada al, lam pada al diberi harokat sukun atau berada dalam keadaan sukun. Lam pada al berada dalam keadaan sukun. Diulangi dari awal tadi, Ustazah. Nggak usah dari Ciri cirinya. mm-mm. cirinya adanya lam sukun. Eh, maaf, Ustazah. Cirinya, Saya ulangi, jangan minta maaf. saya ulangi. Cirinya adanya lam yang cirinya Ciri ilhar komari adalah lam pada al berada dalam keadaan sukun. Jangan cirinya mulu. Ntar cirinya udah ngulang sampai setengah jam cirinya. Orang nggak tahu lagi ngomongin ciri apaan sih ini. Ciri idgham atau ciri ilhar. Jadi di notice judulnya. Jangan semakin ulang, nggak notice-notice. Orang pun nggak paham yang baru masuk. saya ulangi. Ciri dari ilhar komari adalah lam pada al berada dalam keadaan sukun. Hmm. Contohnya pada kata alhamdu. Hmm. Di sini terdapat alif. Alif dari mana? Saya ulangi, di sini terdapat huruf. Di sini terdapat al dan huruf setelahnya dan huruf h. Jadi a-nya terbaca. Hmm. Terus? Contoh yang kedua, walhamdu. A-nya tidak ter di sini terdapat huruf waw yang mengawali al Mm-mm. sehingga a-nya tidak terbaca. Mhm. Terus? Demikian, apakah penjelasan dari saya sudah jelas, teman-teman? Oke. Atau masih ada yang perlu dikonfirmasi? Oke. Lumayan oke. Jadi gini, Yekti udah berapa lama di sini di Master Institute? Berapa ya, Ustazah? Deh, aku nanya dan nanya balik. Sudah berapa bulan gitu, Ustazah? Saya lupa masuknya itu bulan apa. Oke. Lumayan oke lah. eh Tinggal nanti kita cek lagi bacaannya. Aku lupa soalnya kebanyakan orang masuk keluar. Jadi secara kualitas penyampaian, mudah-mudahan sudah banyak perubahan baik ya. Karena aku juga lupa kamu masuk itu kekurangannya di mana. Tapi hari ini kamu lumayan oke lah. Semoga terus meningkat ya. Oke, cukup Ya. dulu. Sudah lewat dari 15 menit. Kamu boleh stay, boleh juga pamit. Doa kafaratul majelis masing-masing tanpa harus izin. Lanjut kita ke Eis dulu apa Fatimah dulu tadi? Sepertinya saya dulu, Ustaz. Oke, silahkan. Kamu boleh nggak turunin dulu kameranya biar bagian atas kepalamu nggak terlalu kosong. Gini, Ustaz. Sedikit. Sedikit lagi, naik lagi. Oke, tuh oke tuh. Ya, kamu bisa kan lihat simetris tuh yang kayak gimana nih, kayak aku nih. Kanan kiri posisi sama, nggak terlalu jauh. Kalaupun jauh kayak gini aku turunin nih, kayak gini. Biar nggak terlalu, ya biar enak lah dilihat di kamera tuh. Nggak sampai kayak gini nih, ini kemutilasi nih kepalanya. Atau terlalu jauh kayak gini nih, ya. Coba, mulai, mulai, silakan. Baik, Ustaz.
Jangan goyang-goyang, kamu Assalamualaikum. ngapain megang-megang handphone? Kan aturannya nggak boleh dipegang Ini handphonenya. sudah Cari dulu deh. eh, Kamu cari dulu. Fatimah, Fatimah, silakan. Cari posisinya. Kamu matikan dulu audiomu. Silakan itu Fatimah. sudah. Kamu Assalamualaikum terlalu maju teman-teman. ke kamera, munduran dikit. Sini saja. Hmm, Baik. Suara oke, saya terdengar, Ustazah? suara terdengar. Assalamualaikum teman-teman. A. Baik. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu panjang mannya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, cakep tuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan juga kesempatan agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hmm. Akhir tuh Teman-teman, koma dulu. Akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan dengan sampai mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Ulang lagi. Apa kabar? saya ulangi. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan juga kesempatan agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Cakep. Terus. Teman, marilah kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ya, Berdoa dimulai. bagus. Berdoa selesai. Hmm, Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai idgham syamsi. cakep. Menurut bahasa, idgham artinya memasukkan. Sedangkan syamsi adalah simbol pada asyamsiyah. Asyamsiyah, bukan asyamsiyah, tapi Oh, bukan. asyamsiyah. Ada tasydid di sana. Saya ulangi, idgham artinya memasukkan. Sedangkan syamsi adalah simbol pada asyamsiyah. Iya. Artinya, mohon maaf, saya Ngapain ulangi, minta maaf? sedangkan pengertian pada istilah Jangan ada ialah jangan ada e. Sedangkan menurut istilah, gitu aja. sedangkan menurut istilah ialah memasukkan al atau lam pada al ke huruf berikutnya. Nah, jangan stop di lam. Memasukkan al atau lam pada al ke huruf berikutnya. Nadanya harus jelas. Memasukkan al berarti hamzah dan lamnya kan? Nih, aku coba share screen biar host nggak boleh diizinkan nggak aku sebagai host? Coba ya, nih kalau kan sekarang kamu lagi nggak pakai tulisan nih, aku belajar, aku arahkan ngomong pakai tulisan, biar kamu ada bayangan. Kelihatan nggak? Guess. Belum Ustazah. Ustiza. Oke. Sudah, Nih. sudah. Nah, kelihatan ya? Misalnya nih, kalau kita sambil ngomong, idgham syamsi. Idgham artinya memasukkan, sedangkan syamsi merupakan simbol dari asyamsiyah. Cirinya yaitu al atau lam pada al, maksudnya nih lamnya doang. Lam pada al itu maksudnya lam dari al itu. Memasukkan al atau lam pada al, lamnya doang maksudnya, ke huruf berikutnya. Kan cirinya ada tasydid nih. Jadi memasukkan al
atau lam pada al ke huruf berikutnya. Ini huruf berikutnya. Jadi kalau kamu ngomong memasukkan al atau lam pada al ke huruf berikutnya, orang akan bingung karena diksinya itu terlalu banyak kata penghubung. Pada ada, habis itu ke, gitu ya. Lam pada al, lam pada al gitu ngomongnya. Satu napas. Coba ulangi dari idgham syamsi. Idgham artinya gitu. Dari bahasa Ustazah. Dari judul idgham syamsi. Idgham syamsi. Menurut bahasa, idgham artinya memasukkan. Sedangkan syamsi adalah simbol pada asyamsiyah. Simbol dari, bukan simbol pada. Simbol dari. Saya ulangi, idgham syamsi. Menurut bahasa, idgham artinya memasukkan. Sedangkan syamsi adalah simbol dari asyamsiyah. Menurut istilah, artinya memasukkan al atau lam pada al ke huruf berikutnya. Ciri idgham, maaf, saya ulangi. Mulu. Ciri idgham syamsi ada dua. Yang pertama, itu terdapat huruf yang berharokat tasydid setelah al. Bukan dua. Bukan dua. Ciri idgham syamsi itu cuma satu. Terdapat tasydid pada huruf setelah al. Ciri saya ulangi. Ciri Nih, dengerin. idgham. Aku share screen biar kamu paham. Ciri idgham syamsi itu nih, setelah al ada huruf tasydid. Nanti contohnya beda-beda. Ada a-nya harokat, terus lamnya enggak dapat, terus ini tasydid. Ada juga a dan lamnya itu enggak dapat apa-apa, tapi ada huruf di sini. Habis itu huruf berikutnya tasydid. Itu contoh pertama. Ciri pertama. Ini yang umum banget. Habis itu kondisinya berkembang. Ada yang a-nya harokat, lamnya yang bertasydid. Contoh, alladzina. Ada yang mengatakan ini idgham syamsi. Ada lagi a-nya nggak dapat apa-apa, lamnya bertasydid, tapi ada huruf di depan al. Contohnya walladzina. Atau contoh lain, huruf pada lafaz jalalah, pada lafaz Allah. Contoh, lillahi. Lillahi ini juga kategori idgham syamsi. Karena asalnya li baru Allah. Cuma di rosem tulisannya begini. Tapi dia adalah idgham syamsi yang terselubung. Gitu. Yang umum yang ini. Ini kondisi lain. Jadi kalau kamu mau bilang ciri idgham syamsi yaitu terdapat tasydid pada lam atau yang kedua terdapat tasydid setelah al, tapi yang tasydid setelah al ini yang lebih umum ditemukan. Harusnya kamu jelasin ini dulu. Baru yang ini. Dua, baru yang ketiga, lafaz Allah. Jelas ya? Baik, Ustazah. Nanti kamu bisa coba screenshot atau nanti kamu bisa lihat di tayangan ulang pada saat kamu nonton YouTube ini. Oke?
Coba diulang sekali lagi. Kalau masih salah, kita lanjut langsung ke Eis karena kita sudah lewat waktunya. Silakan. Dari cirinya ya Ustaz. Iya, cirinya. Ciri idgham saya ulangi. Ciri idgham syamsi ialah Idgham syamsi. ciri idgham syamsi yaitu adanya tasydid pada lam di al. Contohnya pada kata walladzi. Yang kedua, terdapat huruf yang berharokat tasydid setelah al. Contohnya pada kata as-sama. Apa semuanya tadi Ustaz? Ya, Contohnya. terus lanjutkan dulu. Ada juga contoh lain seperti pada kata waladi. Jangan Pada ada kata jangan ada Dah, cukup. Sekarang kita contoh ke lain, Eis. Dah, cukup, cukup, cukup. Eis, silahkan. Baik, Ustazah. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semuanya? Aku belum tenang jawab salam, udah langsung ditanya kabarnya. Ulang. Eh, ulang, Ustazah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, teman-teman. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Ainnya nggak usah terlalu tajam. Assalamualaikum, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ya, apa kabar semuanya, anak-anak? Nah, itu cocok tuh. Apa kabar semuanya? Mhm. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mhm. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hmm. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari salah satu teori sifat. Di tempatku aja atau di tempat teman-teman juga kalau Eisnya nge-freeze? Di tempat Nurul juga ya? Sama ya? kamu Ustazah loading. Nge-freeze ya? Sama. Ya, gimana dong? Om, Ulang. sekarang masih ini. Nah, Ulang. ulang, ulang. Ulangnya dari pada Dari malam hari ini. Ya, baik. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari salah satu teori sifatul huruf, Ulangi, yaitu saya ulangi, atau maksud saya. Itu dua hal. Jadi kalau kamu ngerasa nggak bener nih ngomongnya nih, atau kamu ngerasa kayaknya lebih lebih oke kalau diulang gitu. Ya udah, kamu ngomongnya saya ulangi atau maksud saya. Hindari kata maaf. Kayak tadi Fatim kan aku omelin, maaf mulu, maaf mulu. Karena nggak disarankan untuk menggunakan kata maaf. Saya ulangi atau maksud saya. Kenapa kita nggak boleh kata maaf? Orang kalau dengar kata maaf, kenotis kalau kita tuh melakukan kesalahan. Sedangkan speaker itu kan takdirnya tuh didengar dan kayaknya nggak boleh salah gitu. Walaupun kita nggak bisa menghindari kesalahan kan kita manusia. Cuma kalau kamu maaf mulu, emang audiens mau gitu dengerin orang salah mulu gitu. Orang akan pergilah. Salah mulu soalnya ngomongnya. Jadi hindari, karena kita kan berhadapan dengan manusia, otak manusia. Otak tuh merespon kata maaf itu ya dia udah ngecap ini salah gitu. Makanya jangan pakai kata maaf. Coba diulang lagi. teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari salah satu teori sifatul huruf, yaitu sofir. Hmm. Sofir artinya berdesir.
Sofir merupakan salah satu sifat huruf yang artinya suara berdesir. Kamu ngapain ulang lagi? Menurut sebagian Sofir ulama, artinya berdesir. Sofir artinya desir. Sofir merupakan salah satu sifat huruf artinya suara berdesir. Itu ulang lagi namanya. Itu mubazir. nggak apa-apa sudah kalau misalnya Kalau kamu mau kalau tanpa lakukan, suara nggak apa-apa. kalau kamu mau gunakan yang suara berdesir. Jangan sofir artinya desir, habis itu nambah lagi teori, padahal mirip. Coba ulangi, sofir. Sofir merupakan salah satu sifat huruf yang artinya suara berdesir. Menurut sebagian ulama, sofir ini mirip suara beberapa hewan. Di antaranya suara lebah untuk huruf zai, kemudian suara ular untuk huruf sin, terakhir suara belalang untuk huruf sod. Jadi, ada 3 huruf yang memiliki sifat sofir, yaitu sod, sin, dan juga zai. Oke. Terima kasih. Bagus kamu, Ais. Cuma terlalu apa ya? Terlalu lembut. Terlalu lembut. Jadi tuh orang nih, kalau segini doang mah aman. Tapi kalau kamu ngajar banyak teori, orang akan ngantuk dan nggak tertarik dengarnya. Jadi perlu nanti belajar vokal. Ya nanti kalau sesi harusnya teman-teman itu kan one on one, ya satu orang. Tapi karena waktu yang diajukan itu samaan semuanya. Jadi ya udahlah aku gabung. Jadi tuh sebenarnya kalau udah gabungan kayak gini, sistemnya jadi coaching kelompok, bukan lagi ujian one on one. Dan nggak apa-apa lah ya. Insya Allah nanti tetap tetap mudah-mudahan kalau teman-teman panjang umur di komunitas ini akan ada sesi one on one. Tapi bagaimanapun dan apapun kondisinya, tujuannya adalah teman-teman dapat ilmunya. Mau teman-teman sesi one on one atau bersama kayak gini kan juga belajar dari kesalahan teman-teman yang lain kan. Gitu. Terlalu lembut, Eis. Jadi tolong lebih tegas. Kamu belajar nanti dari Nurul. Nurul nih over tegasnya, kayak nge-MC. Kalau kamu terlalu lemes, jadi ini saling melengkapi nih. Secoach bukan nih? Atau beda coach? Satu Eh, coach? saya coach Beda, dengan Ustazah Eva, beda kayaknya. Oh beda beda. Ustaz. Oh Eva sama Ega. Oh beda dikit huruf tengah doang. Satu V, satu G. Oke. Nah, nanti pokoknya saling belajarlah sesama sesama nggak harus cuma boleh akses teman-teman secoach. Tapi kalau selama siapapun lah di Mastia Institute semua adalah keluarga. Kalau bisa minta akses dan niatnya untuk belajar halal. Jadi itu ya. Nanti belajar yang banyak, praktek karena public speaking itu skill. Semakin banyak praktek, itu semakin bagus, insya Allah. Fatim kayaknya nggak kayak gini deh sebelumnya. Ya nggak sih Fatim, kamu ada perubahan nggak selama beberapa lama? Kamu udah berapa bulan di sini? Saya sepertinya sudah 1 tahun di sini sudah. Udah lama ya? Iya, kalau Oh, nggak salah dulu itu masuk bulan April, bareng Kak Yekti sih dulu saya. oh ya, Masya April kan? Allah. Tapi Iya, berasa ada perubahan nggak? Jangan karena banget aku yang Ustazah. nanya, bukan karena aku yang nanya ya, tapi kamu ngerasa di luar, kamu ngajarnya gimana? Ada perubahan nggak? Iya Ustazah, jadi lebih stabil sih Ustazah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. pokoknya teman-teman yang yang panjang umurnya di komunitas belajar, Amin, belajar amin. apapun ya. Fatim udah ngerasain manfaatnya. Semoga Eis sama Nurul juga sama. Yekti pun udah insya Allah udah ngerasain manfaatnya.
Dan gak harus satu tempat teman-teman belajar. Jadi panjang umurlah di komunitas ilmu manapun yang teman-teman sedang geluti. Jangan anget-anget tai ayam gitu ya. FOMO aja, ikut ini ikut itu tapi nggak ada yang istiqomah gitu. Ya gimana mau lihat perubahan gitu. Aku makasih banyak sudah meluangkan waktu yang cukup lama ya, teman-teman masih stay Nurul dari awal tadi orang pertama loh dia dari jam 8 tadi sampai udah jam 9 lewat mau setengah 10. Mohon maaf kalau lebih dari 15 menit satu orang atau ada juga yang kayaknya kurang dari 15 menit. Tapi aku minta sama Allah supaya Allah penuhi segala yang kurang-kurang dari pemahaman teman-teman. Semoga ilmu sedikit yang didapat di sini bisa berkembang terus seiring teman-teman juga berjuang. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya, insya Allah. Mohon maaf ya kalau dipelototin. Aku akan terus seperti itu. Jadi minta maafnya kayaknya formalitas. Tapi niat aku tulus untuk membuat teman-teman cepat bisa gitu. Jangan lama-lama nggak bisanya ya. Oke, maaf lahir batin. Selamat istirahat, Fatim, Yekti, Eis, dan Nurul. Semoga sehat dan seger besok pagi bisa lebih prima lagi menjalankan aktivitas. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah semua. Ya, Ustazah. Oke, Wah, aku N Ya, ya. Ustazah.